Halo semuanya, ketemu lagi bersama gue Rija Sudrajat di konten kedua gue. Nah kali ini gue pengen nge-review salah satu buku yang mungkin jadi rekomendasi untuk anak kuliah semua. Dan ini umum, ini bukan mata kuliah, ini juga nggak terlalu spesifikasi salah satu jurusan kuliah, enggak. Ini umum. Dan menurut gue ini salah satu bacaan wajib, bahkan rekomendasi sih menurut gue. Selama lu masih kuliah. Judulnya Suoki, Catatan Seorang Demonstran. Yang diterbitkan oleh LP3S. Jadi LP3S itu kayak lembaga penelitian dan pengembangan gitulah kalau nggak salah, aku juga agak lupa. Nah, Sugi sendiri itu salah satu aktivis dari Universitas Indonesia. Dia itu bisa dibilang mahasiswa tahun 60 6 atau sekitar segituan lah, 60-an lah kalau nggak salah. Mahasiswa dari FIB UI. Kalau sekarang dulu FSUI Fakultas Sastra, sekarang FIB kan. Nah, di bukunya ini Suoki yang judulnya Catatan Seorang Demonstran, kalau misalnya ditanya isinya apa, isinya itu mungkin kalau misalnya lu pernah baca literatur Belanda atau mungkin Eropa yang tulisannya Anne Frank, mungkin Anne Frank yang apa sih yang dia di camp konsentrasi itu, ya itu hampir kayak gitu. Jadi istilahnya kayak kayak memoir atau diary gitu. Jadi istilahnya pas tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu lagi ada ngapain, ada peristiwa apa dan lain sebagainya. Begitupun juga sama Soki kayak gitu, cuma bedanya kalau anak prank mungkin kan dia situasi zaman perang sebagai anak korban Holocaust. Nah kalau Soki ini memang dia salah satu anak yang tumbuh lahir dan besar mungkin juga ya di zaman yang mana zaman kemerdekaan Indonesia sebagai orang minoritas mungkin, dan zaman Orde Lama tumbang atau zaman Bung Karno tumbang, dan zaman Orde Baru muncul atau Pak Harto muncul. Nah Soki sendiri kalau misalnya lu baca di bagian-bagian awal itu di sekitaran tahun berapa sih kalau nggak salah, gue juga agak sedikit lupa, mungkin di tahun 1940 atau 50-an lah kalau nggak salah. Dia sempat ceritain mungkin secara hal kecilnya seperti masa kecilnya kayak gimana, terus masa kecil sekolahnya kayak gimana diceritain di tulisan hariannya, terus sampai di masa kuliah hingga mungkin beres kuliah dan masa orde baru mau naik. Nah di bukunya Soki ini atau Gi ini pernah diadaptasi salah satu film, judulnya Gi tahun 2003-2005, gue agak lupa sih. Pokoknya kalau lu nanya buku ini rekomendasi apa enggak, nah sebagai anak kuliah nih, kalau lu yang masih kuliah, buku ini wajib jadi bacaan kalau menurut gua. Jadi bacaannya dalam artian ya gimana ya, kayak apa yang dialami mahasiswa dulu mungkin ya, itu kalau misalnya kita pelajari lagi nih ya di tahun 60-an atau 70-an di zamannya di ini, itu menurut gua ada kesamaannya sedikit sih. Kesamaannya sedikit dalam artian dulu kan zaman tahun 60-an itu ada aktivis juga kan, cuma memang kalau dulu itu tahun 45-an istilahnya yang kalau kita mendengar pejuang itu pasti pejuang perang, pejuang dan sebagainya. Jarang pejuang sebagai aktivis atau ya katakanlah demonstran atau ya emang orang-orang yang aktif organisasi. Nah, di buku ini itu memang istilahnya kayak gimana ya? Kayak dia ngambil frame atau ngambil sisi yang mana oh inilah aktivis, inilah anak kuliah, inilah istilahnya orang-orang yang berpikir bebas dan merdeka. Kayak gini-gini sebagainya. Nah dari Sugi gue dapat ngambil poin itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari bukunya Sogi juga waktu itu gue baca tahun sekitaran berapa ya gue agak lupa sih. Sebenarnya gue udah lama denger buku ini, cuma baca-bacanya itu pas gue masih sekitar tahun 2014-an mungkin. Sogi itu kayak gimana ya, kayak dia yang nyeritain atau yang dijelasin soal organisasi eksternal ekstra kampus buat gue sih, buat gue ya, karena memang sebelum gue kuliah kan itu banyak kan istilahnya, bukan sebelum kuliah sih, katakanlah baru masuk itu kan banyak kan kakak-kakak yang dari organisasi eksternal yang istilahnya ngedoain ini sebagainya. Nah, di zaman Gi pun ada yang kayak gitu, ada juga. Terus dia pun sampai hal yang paling ekstrim, yakni ada yang istilahnya ketika jadi aktivis mahasiswa memang itu buat jadi batu loncatan buat dia, istilahnya buat cari nama, cari eksistensi dan sebagainya, yang padahal istilahnya tujuan dia itu bukan perjuangan umat, tapi istilahnya dia itu politisi cuma pura-pura pakai titel mahasiswa doang. Banyak yang kayak gitu. Ya mungkin lu sebagai demo atau tukang demo mungkin kalau nemuin kayak gimana ya, kejadian
sekarang nih ada yang kayak gitu, kalau menurut gue lo harus baca buku ini, lo harus baca buku ini. Dan menurut gue sih ya, menurut gue ya, yang setelah gue denger dari kabar teman-teman gue yang sempat ikut organisasi eksternal kampus waktu itu ya, entah dari HMI, GMN dan sebagainya gitu ya, buku ini salah satu rekomendasi atau bacaan wajibnya mungkin katanya entah, nggak tahu juga gue juga alasannya kenapa, tapi memang menurut gue menarik sih. Dia menggambarkan tahun 60-an itu kayak gimana sih, anak-anak kuliahnya kayak gimana, zaman kayak gitu kayak gimana, terus pas ngegulingin presiden, terutama presiden proklamator itu kayak gimana sih, terus diktatornya Bung Karno itu kayak gimana sih, banyak omongnya Bung Karno itu kayak gimana, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau menurut gue lo harus baca buku ini. Kalau misalnya untuk penilaian mungkin gue akan ngasih poin dari sampai 10 ya, 1 sampai 10 itu sekitaran ya 8 lah, karena meskipun kalau di awal-awal itu agak-agak membosankan karena kan kehidupan masa kecilnya ya. Nah pas remaja ini remajanya maksudnya ya, gue agak sedikit nemu sisi atau poin yang mana si ini ternyata memang pinter gitu. Pinternya memang istilahnya dia sering-sering baca-baca buku, terutama bukunya buku-buku asing yang katakanlah buku-buku berat dan sebagainya, sehingga dari tulisannya pun berisi. Itu poin yang gue tangkap gitu, terutama sampai dia kuliah. Nah habis itu kalau misalnya dibandingin sama salah satu, ada juga sih yang kayak Sogi yang namanya Ahmad Wahid, judulnya Pemikiran Pergolakan Islam. Hampir sama kayak gini, cuma kalau yang Ahmad Wahid itu Ahmad Wahid kalau yang gue tangkap ya, dia besar karena memang dia bergaulnya sama orang besar, kayak pendiri himpunan mahasiswa Islam, bukan pendiri, mohon maaf, bukan pendiri. Maksud gue ada salah satu tokoh cendekiawan namanya Nurkolis Majid yang kayak gitu bergaul, terus mantan menteri agama yang pas masa depan beberapa tahun kemudiannya dan lain sebagainya. Itu karena dia kayak gini. Nah kalau dia ini besar atau intelektual memang karena bacaan apa yang dia baca, sehingga memang kalau menurut gue sih ini menarik sih. Mungkin itu aja sih poin yang gue tangkap dari bukunya atau review singkat ini. Dan semoga sebelum lu ngelewatin masa kuliah lu, gua saranin sih buat baca ini. Mungkin itu aja. Terima kasih.